bahwa sudah cukup lama berlalu. Lalu bertanya apakah Roger bahkan tidak bisa pura-pura terkejut. Setelah akhirnya berdiri, dia berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dan memanggil sang protagonis, yang tertua. Roger mengangguk setuju, lalu mencatat bahwa Hans masih saja suka menimbulkan masalah, dan bertanya kali ini dia sudah berbuat apa. Hans mengumpat dan bertanya apakah Roger pikir dia menginginkan semua ini terjadi. Dia mengakui bahwa dia tidak menyangka anjing yang sebelumnya berada di pangkuan seorang wanita tiba-tiba melompat dan menyerangnya. Menutupi matanya, sang protagonis menutup mulutnya dengan tangan, mengatakan bahwa itu situasi yang cukup lucu. Hans dengan nada kesal bertanya apakah menurut Roger itu lucu. Dia menyatakan bahwa Roger belum pernah berada di posisinya, dan menduga bahwa seseorang mungkin telah mengutuknya. Hans adalah manusia, tetapi dia memiliki satu keunikan. Setiap kali dia digigit oleh seekor hewan, dia langsung mewarisi gen hewan tersebut dan berubah menjadi hewan itu, terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Sang protagonis membayangkan beberapa kali ketika Hans berubah, seperti ketika dia digigit kucing hitam putih, atau saat dia digigit oleh seekor Pomeranian. Akhirnya, untuk menarik perhatian, Hans bertanya apakah Roger membawa penawarnya. Roger mengiyakan sambil menunjukkan suntikan padanya, dan Hans berterima kasih sambil menyuntikkan obat itu ke lengannya, mengakui bahwa dia tidak bisa terus berada dalam kondisi seperti itu. Penampilannya perlahan mulai berubah, dan dia mencatat bahwa jika bukan karena sang protagonis, dia pasti harus menderita selama beberapa hari lagi. Roger berkata bahwa itu mengingatkannya pada hari ketika mereka pertama kali bertemu, saat dia diperintahkan untuk menangkap makhluk misterius, dan sangat terkejut ketika mendapati seekor chihuahua besar di depannya. Dia teringat akan momen itu, dan Hans bersyukur karena Roger telah menyelesaikan semuanya. Kalau tidak, itu pasti menjadi akhir baginya. Dia ingin mengatakan, meletakkan jari ke dagunya, Hans mengakui bahwa dia Hans sedang membicarakan hal lain. Namun tiba-tiba sang protagonis memotong pembicaraan dan mengumumkan bahwa namanya sekarang adalah Roger Hans. Sambil memegang lehernya, Hans teringat bahwa sang protagonis pernah menulis tentang keinginannya menjadi profesor di TN, dan bertanya-tanya kapan dia sempat mengubah kepribadiannya. Selain itu, dia juga tidak mengerti kenapa mereka bertemu di Letterfalk dan bukan di ibu kota, dan bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, setelah Roger menceritakan kisahnya, Hans tertawa dan berseru bahwa itu sungguh tidak bisa dipercaya, karena jika dia berada di posisi Roger, dia pasti sudah langsung ketahuan. Hans tidak mengerti bagaimana Roger bisa lolos dari situasi seperti itu. Sambil menghela napas, dia dengan kesal menyatakan bahwa itu adalah masalah hidup dan mati, jadi Roger tidak punya pilihan lain. Hans kemudian bertanya apakah Roger ini juga anggota dari organisasi rahasia. Protagonis mengonfirmasi, sambil mengingat bahwa Roger dulu disebut sebagai First Order, lalu meminta Hans berhenti karena menurutnya itu bukan hal yang lucu. Menyilangkan tangan di dadanya, Hans mengulang nama First Order, dan sang protagonis pun bertanya apakah itu berarti sesuatu baginya. Memang pernah mendengar tentang itu, dan mengatakan bahwa beberapa orang yang sedang diburu oleh organisasi tersebut belakangan ini muncul di dunia bawah. Roger yakin bahwa itu adalah mereka, dan bertanya apa nama kelompok mereka. Hans menjawab bahwa mereka disebut Black Dawn. Dia mengatakan itulah nama yang digunakan mereka, dan menyarankan bahwa Roger mungkin hanya beruntung bisa selamat, karena jika dia melakukan satu kesalahan saja, dia pasti sudah ketahuan. Menutup matanya, sang protagonis menyetujui hal itu, menyadari bahwa dia memang perlu bersiap-siap. Tiba-tiba, dia bertanya apakah Hans membawa koper yang dimintanya. Hans mengingat hal itu dan menyerahkan koper tersebut. Lalu Roger bertanya apakah dia sempat melihat isinya. Hans menjawab bahwa dia tidak sebodoh itu untuk mengobrak-abrik barang milik Roger, dan menambahkan bahwa bahkan jika dia mau pun, tetap tidak bisa membukanya. Sang protagonis tiba-tiba mengingat sesuatu dan menyarankan bahwa Sheridan mungkin masih menunggunya. Dia meminta Hans untuk menyampaikan permintaan maafnya. Hans menjawab bahwa tidak perlu ada yang dimaafkan karena tidak ada seorang pun yang tahu hal seperti ini akan terjadi. Roger membuka koper dan melihat isinya, lalu menyadari bahwa mereka berdua sangat membutuhkan obat. Dia bertanya kenapa dalam suratnya Hans memintanya menunggu 2 hari.
karena menurutnya tidak masuk akal mereka tidak langsung bertemu. Gemetar, Hans dengan bingung bertanya apa maksudnya. Roger tidak mengerti apa maksud Hans, dan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia mendengar rumor tentang kemunculan manusia serigala. Hans bertanya lagi, sambil menyebut bahwa dia baru tiba di Leatherfall hari ini, dan bertanya kenapa dia harus menunggu 2 hari penuh. Untuk sesaat mereka berdua terdiam, lalu tiba-tiba terdengar suara tajam yang membuat Hans terkejut, dan sang protagonis menggigil sambil mengerutkan kening dengan serius. Hans menarik perhatian Roger dan bertanya apakah itu benar-benar yang itu, dan Roger mengonfirmasi bahwa memang demikian. Melihat siluet gelap di kejauhan di atas atap, dia berkata bahwa itu adalah manusia serigala sungguhan. Monster itu menggeram sambil melihat sekeliling, dan Hans mengumpat, menyadari bahwa makhluk itu benar-benar ada. Mereka berasumsi bahwa werewolf itu belum menyadari kehadiran mereka, dan berkata bahwa mereka sebaiknya segera pergi dari tempat itu. Namun, Roger menolak karena dia tahu bahwa jika mereka bergerak, werewolf itu pasti akan menyadari keberadaan mereka. Dia menduga bahwa makhluk itu sedang keluar untuk berburu. Tiba-tiba, dia terkejut saat melihat liontin yang tergantung di leher werewolf itu. Dia bertanya apa yang ada di sana, menarik perhatian Hans padanya, dan memperingatkan bahwa Hans harus memeriksanya. Ketika Hans bertanya lagi, mengira Roger ingin mendekat, Roger menjawab bahwa ada sesuatu yang berkilau di leher monster itu, dan dia menduga bahwa benda tersebut sengaja digantungkan di sana oleh seseorang. Membuka koper, Roger mengambil salah satu perangkat, dan Hans bertanya siapa yang bisa membuat benda semacam itu. Sang protagonis menjawab bahwa mereka akan segera mengetahui semuanya. Dia mengisi peluru ke dalam pistol, dan Hans berkata bahwa sudah lama dia tidak melihat Roger menembak. Roger memasukkan pistol ke dalam sarungnya tanpa menjawab, dan Hans teringat bahwa terakhir kali dia melihat Roger menembak adalah ketika dia sedang memburu para kriptid. Saat itu, Roger menunjukkan kepribadian lain, dan Hans bertanya-tanya siapa nama kepribadian itu. Saat dia mulai mengingat-ingat namanya, Roger menjawab bahwa namanya adalah Abraham Fanning. Ketika dia mulai melangkah maju, werewolf itu berbalik dan menyadarinya, namun sang protagonis tidak gentar dan terus maju mendekati monster tersebut. Werewolf itu menggeram sambil menunjukkan taringnya, lalu melompat dan jatuh tepat di depan Roger. Namun Roger sama sekali tidak bergerak. Werewolf itu menatapnya dengan marah, dan ketika melihat rantai di leher makhluk itu, Roger mencatat dalam pikirannya bahwa seperti dugaannya, ada sesuatu yang membatasi monster itu. Dia memiliki banyak pertanyaan, namun dia tahu jawabannya akan dia dapatkan setelah menangkap makhluk tersebut. Werewolf itu mendongakkan kepala sambil menggeram, lalu menyerang dengan satu pukulan, yang dengan mudah dihindari oleh Roger. Saat kakinya menyentuh tanah, sebuah lingkaran energi sihir kecil muncul di bawah telapak kakinya. Werewolf itu terus menyerang, namun sang protagonis dengan mudah menghindar setiap kali, terus bergerak mundur. Pada akhirnya, punggungnya menyentuh dinding dan dia tidak bisa lagi mundur. Werewolf itu mulai berlari ke arahnya, namun Roger tetap berdiri diam, menatap lawannya dengan tenang. Tiba-tiba, dia tersenyum tipis, dan lingkaran-lingkaran sihir yang tertinggal di tempat telapak kakinya sebelumnya naik ke udara dan mengelilingi werewolf itu. Makhluk itu mendongak dan menggeram keras, lalu jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya dengan cakarnya. Hans, yang bingung, bertanya kenapa werewolf itu tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dia mengira bahwa mungkin monster itu memakan sesuatu yang buruk. Namun Roger menjelaskan bahwa dia telah mengirim sinyal ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, hingga kepala monster itu terasa seperti akan pecah. Roger pun menyadari bahwa dia tidak membutuhkan peluru perak yang mahal, lalu mengambil sebuah suntikan, bersiap untuk memeriksa dari mana makhluk itu berasal. Namun tiba-tiba dia terkejut dan teralihkan saat mendengar suara orang-orang berbicara dari arah samping. Orang-orang itu tampaknya sedang saling memberi instruksi, mencoba menentukan arah suara dan menyuruh satu sama lain untuk bergerak lebih cepat. Roger berasumsi bahwa mereka adalah polisi, dan dia mengumpat dalam hati, bertanya-tanya kenapa mereka harus muncul sekarang. Saat dia sedang terdistraksi, werewolf itu melompat mundur, naik ke atap, lalu menghilang dengan satu lompatan. Beberapa saat sebelumnya, Roger menjerit, lalu berteriak frustrasi, mencoba menyangkal apa yang telah terjadi.
Ia mengulurkan tangannya ke depan, mengarahkan kait berantai ke atap gedung, lalu menggunakannya untuk menarik dirinya ke atas. Ia melihat ke bawah ke arah monster itu, memutuskan bahwa ia tidak akan melewatkannya, lalu mengerutkan kening dengan penuh tekad. Polisi menyadari bahwa ada seseorang di atap, dan salah satu dari mereka memerintahkan rekannya untuk menangkap siapapun yang mencurigakan. Roger terus mengejar werewolf tersebut, mendekatinya, dan ketika monster itu melompat dari atap satu bangunan ke bangunan lainnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa sang protagonis sudah berada di depannya. Roger mengatakan bahwa ia hanya ingin menenangkannya, lalu terdiam sejenak, menatap monster itu dengan seksama. Setelah itu, ia memperingatkan bahwa ini membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia mengeluarkan bintang lempar, mengerutkan kening dan berkonsentrasi, sementara monster itu menggeram dan berlari ke arahnya. Roger melemparkan bintang tersebut, menatap monster itu, tapi monster itu berhasil menghindar dan terus berlari ke arahnya. Bintang itu kemudian berputar tajam di udara dan kembali lagi, namun werewolf itu berhasil menghindar sekali lagi. Saat menangkap kembali senjatanya, Roger menyadari bahwa reaksi monster itu sangat cepat. Ia menggenggam tongkatnya dengan lebih mantap, lalu berkata bahwa ia ingin mengakhiri monster itu dengan satu pukulan. Ia menarik tongkatnya ke depan dan memusatkan energi magis yang muncul sebagai awan di sebelahnya, lalu mengarahkannya ke monster tersebut. Ia mengayunkan tongkatnya, dan monster itu menjerit marah, sementara serangan itu terbang melewatinya dan kembali menghantam kepala monster tersebut. Roger memanfaatkan momen saat werewolf itu terdistraksi oleh. Roger menyerang dan berlari maju, tetapi monster itu melompat mundur, menghindari pukulannya. Sang protagonis memanfaatkan momen itu dan melemparkan bintang, yang kali ini tidak sempat dihindari oleh monster itu. Ia mengerang dengan marah, dan Roger melompat sambil mengayunkan tongkat untuk menyerang. Namun manusia serigala itu mencegatnya dengan taringnya. Tak memperhatikan hal itu, sang protagonis membongkar tongkat tersebut, mengeluarkan belati dari dalamnya, dan dengan tenang menghindari rahang manusia serigala itu, lalu mengayun. Monster itu membuka matanya lebar-lebar saat menyadari ada bilah pisau, dan di saat berikutnya, Roger memenggal kepala monster itu. Di saat yang hampir bersamaan, Hans sedang berjalan di jalanan kota, merasa kesal karena hampir tertangkap. Ia teringat bahwa sang protagonis pernah mengatakan ingin menangkap manusia serigala itu. Sambil mengumpat, ia bertanya-tanya di mana pria itu berada. Tiba-tiba, ia terdiam dan gemetar saat melihat sebuah kepala jatuh di depannya. Ia menjerit ketakutan saat menyadari bahwa itu adalah kepala manusia serigala yang berlumuran darah. Roger pun jatuh di hadapannya dan bertanya bagaimana reaksinya. Hans mengumpat dan memintanya untuk memberi peringatan lebih dulu lain kali, karena ia hampir menjatuhkan koper Roger. Setelah sedikit tenang, ia bertanya apakah itu benar-benar manusia serigala yang mereka hadapi sebelumnya. Ia memohon pada sang protagonis agar tidak mengatakan bahwa ia hanya akan meninggalkannya begitu saja. Roger menjawab bahwa ia telah mempelajari apa yang ia butuhkan, jadi ia tidak memerlukannya lagi. Hans bingung dan bertanya mengapa kalau begitu ia membawa kepala itu. Protagonis menjelaskan bahwa semua itu hanya untuk mengejutkan Hans. Ia mendekat padanya, dan Hans bertanya apakah itu benar-benar bentuk balas budinya. Ia mengakui bahwa tidak seperti dirinya, Roger berhasil, dan dengan kesal mencatat bahwa hal itu tidak adil. Sang protagonis akhirnya mengatakan bahwa ternyata itu bukan makhluk kripto asli karena ada seseorang yang menciptakannya secara buatan. Ia berpikir bahwa mereka sebaiknya menjalankan rencana awal mereka. Hans yang terkejut bertanya apakah itu maksudnya. Roger mengatakan bahwa mereka seharusnya menetap di suatu tempat, dan menyebutkan bahwa Val akan jauh lebih nyaman daripada ibu kota. Lagi pula, mereka memang perlu tinggal di sana sementara waktu. Hans bertanya apakah ia benar-benar ingin tinggal di kota yang memiliki organisasi rahasia enam, akademi gila, eksperimen aneh, dan geng jalanan. Roger menjawab bahwa justru itulah alasan tempat itu terbaik, karena mereka bisa tersembunyi di tengah kekacauan itu. Ia meminta Hans untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Hans dengan kesal bertanya apakah protagonis benar-benar ingin ia mengerjakannya sendirian. Roger mengingatkannya bahwa pilihannya terbatas karena mereka masih dalam pengawasan,
dan memintanya untuk terus memberitahukan segala perkembangan. Ia akan mengambil langkahnya sendiri nanti. Hans menjawab bahwa ia mengerti, karena bagaimanapun ia memang seorang profesional dalam hal itu. Roger tidak bisa hanya menunggu situasinya selesai dengan sendirinya, dan ia memutuskan bahwa jika ia belum bisa bertindak langsung, setidaknya ia harus mulai mencari sekutu. Ia merasa aneh bisa bertemu manusia serigala di zaman ini, tetapi liontin pada makhluk itu menunjukkan bahwa ia adalah spesimen eksperimen. Roger menduga bahwa ini adalah eksperimen yang tidak biasa, namun ia telah berhasil mengatasinya dan berharap itu akan mencegahnya mendapat masalah lagi. Namun, beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa masih ada pembunuh tak dikenal yang beroperasi di Leel. Minggu lalu terjadi 5 pembunuhan, dengan total 10 korban. Identitas pelaku belum diketahui, tetapi saksi mata mengaku melihat makhluk mengerikan berbulu hitam. Menurut polisi, itu hanyalah pembunuh gila yang akan segera mereka temukan dan tangkap. Setelah membaca berita itu di koran, Roger memperhatikan bahwa warga kota masih tampak gelisah. Saat menyadari bahwa kejadian itu berlangsung hari Minggu, ia berpikir dengan ngeri bahwa itu tidak mungkin, karena ia sudah menyingkirkan mayatnya pada hari Sabtu. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan masih ada manusia serigala lainnya? Tiba-tiba, bola berdiri di dekat Shone. Sang tokoh utama merinding sambil memperhatikan sesuatu. Tak lama kemudian, para guru berkumpul di aula, dan ketika Roger masuk ke dalam, Selena menarik perhatiannya dan memintanya duduk di meja kosong. Saat para profesor melihatnya, mereka mulai bergosip, bertanya apakah dia benar-benar Roger yang mereka dengar telah menciptakan mantra yang luar biasa. Mereka bertanya apakah itu benar, dan seseorang teringat bahwa dia adalah bangsawan yang telah jatuh, meskipun dia tetap memberi kesan seperti seorang bangsawan. Mengabaikan percakapan itu, sang tokoh utama terus berjalan dan duduk di kursi kosong di sebelah Selena. Selena bertanya apakah dia sudah mendengar kabar terbaru. Tanpa menunggu jawaban, ia berkata bahwa 2 murid tahun pertama telah diserang tadi malam. Mereka selamat, tetapi mengalami luka serius yang tampaknya disebabkan oleh cakar binatang. Saat kedua murid itu sadar, mereka mengatakan bahwa makhluk yang menyerang mereka adalah seekor binatang mengerikan. Selena mengira rumor yang muncul minggu lalu itu benar adanya, dan ia juga teringat bahwa sebelumnya sudah ada korban di Leatherfell. Roger menundukkan kepala memikirkan hal itu, dan saat Marissa menyadari bahwa Eliza telah tiba, ia meminta yang lain untuk diam. Selena menjelaskan bahwa Eliza adalah profesor farmakologi, Marissa, yang telah mengajar di akademi selama 20 tahun. Roger mulai memahami situasinya. Marissa membungkukkan kepala menyambut Eliza, lalu berkata bahwa ia telah memanggil mereka semua untuk pertemuan mendesak ini guna menyampaikan sebuah pengumuman penting. Ia menjelaskan bahwa telah muncul seorang penjahat di akademi, dan 2 murid telah mengalami luka serius malam sebelumnya. Sampai saat ini, mereka belum tahu siapa pelakunya, tetapi ada saksi yang mengklaim bahwa pelakunya adalah makhluk kriptid, yaitu manusia serigala. Salah satu profesor berdiri dan mengatakan bahwa tidak mungkin itu manusia serigala, meyakini bahwa ini pasti kesalahan. Ia bertanya apa itu kriptid. Eliza menyipitkan mata dan menoleh ke Hugo Borak, menanyakan apakah ia benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan. Hugo menjawab bahwa Akademi TN berada di bawah perlindungan kekaisaran dan mempertanyakan bagaimana mungkin ada manusia serigala di sana. Ia menegaskan bahwa orang tidak seharusnya mempercayai cerita konyol siswa tentang hantu dan makhluk aneh. Eliza meletakkan tangan di kepala, bertanya apakah dia tidak mendengar bahwa sudah ada 2 korban. Hugo menyatakan bahwa dia mendengarnya dengan jelas, dan justru karena itulah ia tidak percaya bahwa manusia serigala adalah penyebabnya. Ia menunjukkan bahwa para korban berasal dari keluarga bangsawan. Eliza mengernyit tapi tidak menyela. Hugo lalu mengatakan bahwa ia curiga pelakunya adalah salah satu murid biasa dari Vienne. Eliza tidak menyembunyikan ketidaksenangannya, memintanya mengulangi ucapannya. Hugo bertanya apakah Eliza tidak berpikir bahwa ini adalah perbuatan murid-murid biasa, dan mengapa hanya bangsawan yang menjadi korban. Ia heran apakah Eliza benar-benar percaya bahwa itu adalah manusia serigala, lalu menyatakan bahwa jauh lebih masuk akal jika seseorang menyamar sebagai makhluk itu. Itu adalah perbuatan rakyat biasa.
Ia bertanya mengapa dari semua murid, hanya kaum bangsawan yang terluka. Ia bertanya-tanya apakah Eliza benar-benar mengira itu ulah manusia serigala, dan menyatakan bahwa jauh lebih mungkin seseorang telah menyamar sebagai makhluk itu. Beberapa profesor, termasuk Chris, menyeringai, sementara Roger menyilangkan tangan dan berpikir dalam hati bahwa ia dulu mengira Black Dawn akan berada dalam posisi yang merugikan, tapi sepertinya ia salah. Ia mencatat bahwa ada beberapa pihak yang menghasut rakyat untuk memberontak di saat mereka seharusnya bersatu, dan ia bertanya-tanya apakah ini yang sedang dilakukan oleh akademi terbaik di benua itu. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu jatuh di pundaknya, dan ia terdiam sejenak, menyadari bahwa itu adalah seekor serangga. Ia mengambilnya dengan ekspresi serius, dan saat ia menggosok serangga itu di antara jari-jarinya, sebuah catatan muncul di telapak tangannya. Catatan itu menyatakan bahwa 3 subjek uji telah melarikan diri, dan penulis catatan juga meminta sang protagonis untuk segera mengeliminasi para subjek jika tidak bisa menangkap mereka hidup-hidup, karena mereka mengancam identitasnya. Roger terdiam cukup lama, membaca catatan itu dengan cermat, lalu menutup matanya, menundukkan kepala, dan mengepalkan tangannya, kemudian bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia harus melalui semua cobaan ini. Melihat kondisinya, Selena dengan cemas bertanya apakah ia merasa tidak enak badan. Namun ia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan melambaikan tangan, menyadari bahwa seluruh situasi ini ternyata berhubungan langsung dengan Black Dawn. Tampaknya mereka pun tidak memperkirakan hal ini akan terjadi, dan ia senang posisi mereka kini terguncang. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan siapapun membongkar rahasianya. Ia mengerutkan kening dengan cemas, menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam saja. Ia harus menemukan para subjek uji itu sebelum orang-orang dari TN melakukannya, karena jika mereka menemukannya, semuanya akan berakhir. Sementara itu, Eliza melambaikan tangan dan berkata bahwa Hugo memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapatnya. Namun ia memintanya untuk fokus pada pekerjaannya terlebih dahulu. Hugo bertanya apakah ia akan memperketat keamanan, dan Eliza berjanji akan melakukannya. Ia juga meminta para profesor untuk memberitahu para siswa agar tidak keluar kamar larut malam, dan mengatakan bahwa ia juga akan mengizinkan penggunaan poin penalti sebagai bentuk hukuman. Itu adalah perintah darinya, dan Hugo pun menjawab bahwa mereka mengerti. Merasa senang akan hal itu, menyarankan bahwa dalam kasus tersebut sebaiknya dibiarkan saja, dan mengucapkan semoga semuanya bekerja dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Roger sedang berjalan di jalan, tapi tiba-tiba berhenti dan meminta Sadena untuk berhenti bersembunyi dan keluar. Sadena mengintip dari balik pohon dengan terkejut dan menekan bibirnya rapat-rapat. Namun ia akhirnya keluar sepenuhnya dan Roger berbalik menatapnya. Sadena menundukkan kepala karena malu, dan sang protagonis teringat bahwa dialah yang dulu pertama kali memanggilnya First Order saat mereka pertama kali bertemu. Sekarang dia berpura-pura menjadi seorang murid, dan dia bertanya ada masalah apa. Sadena ingin menjawab tapi tidak bisa merangkai kata-kata menjadi kalimat yang masuk akal, dan berpaling. Roger pun menyarankan untuk mencari tempat yang lebih tenang dan memintanya untuk mengikutinya. Sadena setuju, dan sang protagonis tiba-tiba bertanya apakah dia ingin minum kopi. Sadena tertegun heran dan kembali bertanya. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah duduk di sebuah kedai kopi dan Sadena menundukkan kepala, tidak berani memulai percakapan. Roger pun menanyakan namanya. Dia menyebutkan namanya, dan sang protagonis mengira dia menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya, dan bertanya apa nama aslinya. Sadena dengan canggung menggoyangkan kakinya, mengatakan bahwa itu adalah nama aslinya. Roger terkejut dan meringis, bertanya-tanya apakah itu hanya sebuah alias. Ia menyadari bahwa Sadena sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepadanya dan menyuruhnya untuk mulai bicara. Sadena tampak ketakutan, khawatir orang lain bisa mendengar. Tapi Roger menyatakan bahwa ia telah membuat lingkaran sihir agar tidak ada seorang pun di luar lingkaran itu yang bisa mendengar mereka. Sadena pun berseru bahwa itu memang seperti yang diharapkan dari seorang First Order. Namun sang protagonis memintanya untuk tidak memanggilnya First Order lagi, melainkan memanggilnya dengan sebutan Profesor. Sadena bertanya lagi, menyebut bahwa itu akan terasa tidak sopan,
Tapi Roger berkata bahwa itu adalah perintah dan bertanya apakah ia mengerti bahwa hal ini tidak boleh sampai terdengar oleh orang lain. Sadena menunduk dan berjanji akan mematuhi. Roger pun menyarankan agar mereka mulai berbicara tentang urusan yang sebenarnya, dan memintanya untuk menjelaskan situasi saat ini kepadanya. Sadena setuju, lalu dengan serius mengatakan bahwa kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan manusia serigala merupakan ulah kelompok-kelompok sempalan mereka yang melakukan eksperimen pada makhluk kriptid menggunakan sihir hitam, dan ajaran dari Shamus. Sekolah Shamus adalah sekelompok ilmuwan yang diusir dari masyarakat karena melakukan eksperimen terlarang. Sadena tidak tahu persis penelitian apa yang mereka lakukan, tapi subjek-subjek eksperimen itu melarikan diri. Mereka kabur melalui saluran pembuangan dan menyebabkan pembantaian mengerikan di Tion. Mata Roger membelalak saat mendengarnya dengan seksama. Sadena tiba-tiba berseru, meminta maaf karena merasa telah terlalu banyak bicara, dan menunduk. Namun sang protagonis mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan memintanya untuk melanjutkan. Sadena pun setuju, memahami bahwa tanggung jawab ada pada pihak Shams dari sekolah. Tapi dia mendengar bahwa Roger telah diminta untuk menangani hal ini dan itulah alasan dia datang ke sini. Dia ingat bahwa perintah lain, Victor Dreadful, telah mengizinkan Roger untuk meminjam nama itu dan Roger memang mengatakan bahwa dia telah melakukannya. Namun dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Dia memutuskan untuk mengingat nama Victor. Sadena mengatakan bahwa situasinya telah di luar kendali. Jadi mereka perlu segera menyelesaikannya, dan mereka harus mengeliminasi 3 target. Namun, Roger mengoreksinya dengan kata-kata yang menyatakan bahwa mereka perlu mengeliminasi bukan 3, tetapi 2 objek. Sadena bertanya dengan bingung, dan sang protagonis mengeluarkan lambang yang sebelumnya dia ambil dari leher seorang werewolf. Melihat hal ini, Sadena langsung mengenalinya dan bertanya di mana Roger menemukannya. Dia mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia bertemu dengan salah satu werewolf di Leatherfell, dan Sadena menyebutnya luar biasa. Protagonis berpikir bahwa Sadena menghubunginya sambil tetap menjaga kedok tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun, dan dia bertanya-tanya mengapa gadis seberbakat itu masih berada di dalam Ordo Ketiga. Dia berasumsi bahwa Sadena tidak punya pilihan lain. Dia mencatat bahwa kemungkinan besar Sadena berasal dari keluarga bangsawan, dan kecil kemungkinan organisasi antisosial memperlakukan bangsawan dengan baik. Jadi, kemungkinan besar Sadena hanya memainkan peran boneka, yang setelah digunakan akan dibuang oleh organisasi. Belakangan ini dia menyadari betapa gentingnya situasi The End, dan sekarang dia juga tahu bahwa keseimbangan Black Dawn telah terganggu. Dia berasumsi bahwa Sadena bisa membantunya dalam situasi ini, dan mengingatkan bahwa Sadena pernah mengatakan bahwa subjek uji coba telah melarikan diri melalui selokan. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Dia berasumsi bahwa The End tidak memiliki informasi ini, dan Sadena membenarkan hal tersebut namun mengakui bahwa dia tidak tahu sampai kapan mereka akan tetap dalam kegelapan. Roger memahami semuanya dan berdiri, berterima kasih kepada Sadena karena telah menghubunginya. Dia menambahkan bahwa mereka akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Dia menghapus penghalang sihir dan Sadena setuju. Protagonis tiba-tiba menambahkan bahwa kemampuan Sadena dalam menjelaskan telah meningkat secara signifikan, dan dia mengakui bahwa dia senang mendengarkannya. Dia mengungkapkan harapan bahwa pertemuan mereka berikutnya juga akan sama suksesnya. Saat dia mulai pergi, Sadena menundukkan kepala, menggigit bibirnya, dan berterima kasih atas pujian itu. Dia duduk diam sejenak, dan gadis yang berdiri di luar kafe tiba-tiba merasakan sesuatu dan bertanya-tanya apakah itu sihir. Dia melihat Roger berjalan lewat jendela dan bertanya-tanya mengapa dia menggunakan mantra. Itu adalah Flora, yang mengumpat pelan dan bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh 2 orang itu. Beberapa waktu kemudian, saat duduk di kelas, Flora menyandarkan pipinya ke tangan dan berpikir bahwa, jika dilihat dari cahaya medan sihir yang dia lihat di kafe, dia bisa memastikan bahwa itu adalah mantra penghalang suara. Jejak sihir itu tidak bisa dirasakan oleh reseptor orang biasa, tapi dia tidak mengerti mengapa Roger melakukannya dan bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Akhirnya, Profesor mengumumkan bahwa itu saja untuk hari ini dan memperingatkan para murid bahwa rumor yang beredar di akademi itu benar,
Jadi dia menyarankan agar mereka tidak berjalan-jalan terlalu larut malam di sekitar kampus.